Rasulullah SAW bersabda tentang Fatimah. Beliau mengatakan afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah. Wanita yang paling mulia yang menghuni surga adalah Khadijah. Wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Maryam binti Imran, dan Maryam putrinya Imran. Wa Asiyah binti Muzahim, dan Asiyah putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah. Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana kecintaan suaminya kepada putri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara ngomongnya, cara berbicaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Nggak ada. Fatimah itu kalau ngomong seperti abahnya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi, dan apabila Fatimah datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, qama ilaiha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut Fatimah. Warahaba faqabbalaha, dia mencium Fatimah dan menyambut kedatangannya. Wa kadzalika kanat hiya tasna'u bihi, dan kalau Nabi alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Fatimah pun berdiri menyambut abahnya dan mencium abahnya, kemudian menyambut kedatangannya. Subhanallah. Ini Fatimah. Fatimah adalah putri manusia terbaik di muka bumi. Tapi apakah dibiarkan Fatimah hidup berleha-leha, hidup santai? Dia sudah dijamin masuk surga, bahkan menjadi wanita yang termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Putranya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Yang termulia di antara pemuda-pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Fatimah? Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Miskin Ali, tidak banyak harta yang dia miliki. Maka tatkala menikah dengan Fatimah, tidak bisa Ali mendatangkan pembantu untuk melayani istrinya. Padahal istri Nabi alaihissalam. Fatimah memiliki putra pertama yang namanya Hasan. Setelah itu, setelah nifasnya selesai, kemudian datang bulan 1 kali, hamil Fatimah. Husain, anak keduanya. Berat bagi dia. Tidak ada pembantu di rumah, dia punya anak bayi dalam kondisi dia hamil. Bekerja sendiri. Akhirnya dia menumbuk gandum dengan tangannya sampai tangannya itu kasar. Suatu hari Fatimah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa tawanan perang. Yang dia ingin salah satunya membantu dia, ingin pembantu dia. Maka dia datang menjumpai Rasulullah SAW ke rumahnya Aisyah. Tapi ternyata nggak ada. Tidak menjumpai Nabi SAW. Maka Fatimah curhat kepada Aisyah. Akhirnya pulang. Setelah sholat Isya, datang Rasulullah SAW. Maka Aisyah bercerita tentang kedatangan putrinya. Fatimah datang kepingin ini dan itu. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Rumah Nabi SAW itu berdampingan dengan rumahnya Fatimah. Satu tembok. Maka beliau haja buter. Diketuk pintu rumahnya Fatimah. Kemudian beliau diizinkan masuk. Ternyata Fatimah bersama Ali sedang rebahan di atas ranjangnya. Mereka mau bangun.
Apa kata Rasulullah SAW? Ala rislikuma. Kalian tetap jangan usah bangun. Akhirnya Rasulullah SAW duduk di antara putri dan menantunya. Antum bisa bayangkan. Ada mertua duduk di antara putri dan menantunya. Kayaknya nggak ada sekarang jemaah. Ali menceritakan, aku mendapatkan dinginnya kaki Rasulullah SAW di dadaku. Karena dia di tengah situ. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatimah? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini Masya Allah tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Iya Ustaz, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Quranul Karim. Ana melihat kelakuan wanita karena istri ana wanita, anak-anak ana ada yang putri, ana punya kakak adik semuanya wanita. Jadi ana tahu subhanallah. Kadangkala itu duduk bersila di depan cermin. Ana ngomong ngapain ya di sini? Oh ternyata ada bahan-bahan yang harus dipakai untuk memoles dirinya. Itu terjadi. Rasulullah SAW melihat Fatimah, beliau tidak mendatangkan pembantu. Beliau mengatakan kepada putri dan menantunya, dan beliau tidak menyuruh menantunya untuk bertanggung jawab. Mengatakan, Ali kau tanggung jawab, kau harus cari itu pembantu. Ali miskin, tidak mampu. Maka Rasul SAW, Masya Allah, dikasih apa ini? Jazakallah khair. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada menantu dan putrinya, "Afala adullukuma?" Kalian mau enggak aku kasih amalan yang itu lebih baik mimma sa'altuma, daripada yang kalian pinta. Ali bin Abi Thalib mendukung istrinya untuk minta pembantu. Karena dia nggak mampu, dia tahu diri. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, mau nggak kalian aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Ibu-ibu insya Allah tahu amalan. Tapi ana mau kasih hadiah bukan kepada yang tahu amalannya, tapi yang selalu mengamalkannya. Masya Allah Ustaz. Riak itu Ustaz. Ana nggak mau angkat tangan. Tapi ala kulihan maka nggak ada hadiah. Ali bin Abi Thalib dapat amalan. Yang amalan ini bukan sama dengan pembantu jemaah. Kalau sama berarti kan ya sama aja. Punya pembantu dan membaca amalan itu sama. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW khair, lebih baik daripada pembantu. Maka dikasihlah amalan itu. Sebelum tidur, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, orang kalau datang ke tempat tidurnya disuruh ingat Allah. Hari esok itu milik Allah. Kau nggak tahu apakah engkau bisa membuka matamu esok hari. Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka Ali pun tidak menentang. Sebagian kita ibu-ibu kalau dikasih tahu kayak gini, iya anak amalkan itu, tapi anak tetap harus pakai pembantu di rumah. Tetap minta pembantu. Padahal ini amalan lebih baik daripada pembantu. Maka Ali mengamalkan hal itu.
Fatimah mengamalkan itu. Dan dia siap hidup tangannya kasar. Demi untuk menjadi wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak wanita-wanita yang tangannya lembut di dunia. Semoga nanti di surga pun akan lembut. Tapi ada yang tangan itu akhirnya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah tumbuhkan, khususnya ibu-ibu. Setiap mau tidur, baca. Ingatkan anakmu. Nak, baca nak. Baca subhanallah. Ini lebih baik daripada pembantu. Ajari anaknya bekerja. Kalau mau pakai pembantu, tafadhol, tidak dilarang. Kalau orang itu mampu pakai pembantu, silahkan. Tapi amalan ini jangan ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib, sejak mendapatkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan dalam semua kondisi aku tidak pernah meninggalkan amalan itu. Sampai ketika malam perang Siffin, Ali ditanya, engkau pada waktu malam perang Siffin baca itu enggak? Tetap dia baca. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka bagi ibu-ibu, berusahalah untuk menjadi wanita yang kuat. Jangan hanya bersolek di rumah. Kerjaan-kerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri. Dia tinggal suruh pembantu bisa. Tapi dia mengerjakan sendiri akan lebih mulia buat dia. Semua yang dia amalkan akan dicatat. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menzalimi perbuatan hamba walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah ini adalah asgharun naml, semut yang kecil zarrah itu. Yang mungkin kalau dia jalan di tangan kita, kita nggak kelihatan tapi kita merasakan. Itu zarrah. Allah tidak menzalimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka beramallah yang bisa diamalkan sendiri. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau itu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memanjakannya. Padahal beliau mampu. Beliau bisa memberikan pembantu itu untuk Fatimah, tapi beliau berikan kepada yang lainnya. Karena beliau ingin memiliki putri yang siap berjuang.